Pemirsa, sidang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR di Mahkamah Kehormatan Dewan semakin tidak jelas setelah memperlakukan terlapor Setia Novanto dengan istimewa. Dengan sidang tertutup, 3 anggota yang mulia MKD justru hadir dalam konferensi pers Menko Polhukam Luhut Panjaitan kemarin. Padahal Luhut adalah saksi dan namanya disebut 66 kali dalam rekaman percakapan kasus ini. Betulkah MKD sudah masuk angin dan cenderung berlama-lama untuk lari dari substansi, dan apa relevansi keterangan dari Luhut Panjaitan dalam sidang MKD yang sejatinya menyidangkan dugaan pelanggaran etik Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM. Selamat malam, Pak Hamid. Malam. Ada juga Profesor Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Prof. Cipta, selamat malam. Selamat malam. Kita juga bergabung dengan Junimat Girsang, Wakil Ketua MKD dengan sambungan live dari Gedung LIPI di Jakarta. Bang Junimat, selamat malam. Selamat malam, Rory. Baik, Bang Junimat, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apakah pemanggilan dari Luhut Panjaitan sebagai Menko Polhukam di MKD besok masih sesuai dengan rencana, yakni hari Senin? Ya, sesuai dengan rapat pimpinan ya yang memutuskan memanggil Saudara Luhut Panjaitan pada hari Senin jam 13, dan pada jam 10 hari yang sama kita juga memanggil Saudara Muhammad Reza Khalik. Dan untuk Pak Reza sendiri, sampai hari ini saya belum dapat kabar tentang kehadiran beliau. Untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau sudah confirm untuk datang hari Senin jam 13. Kalau misalnya yang diminta keterangan adalah Riza Khalid, kita masih bisa paham begitu, Bang Junimat, dikarenakan Riza Khalid diduga juga bersama dengan Setia Novanto dan juga Ma'ruf Syamsuddin dalam pertemuan itu. Namun dengan pemanggilan Luhut Binsar Panjaitan, apa relevansinya? Padahal yang disidang adalah Setia Novanto. Ya, saya perlu sampaikan sesuai dengan hasil pendalaman dari tenaga ahli kita di MKD, ya dasar pemanggilan Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang pertama nama beliau sering disebut di dalam percakapan tersebut. Yang kedua disebut juga bagaimana peranan Pak Luhut di sana. Ya, walaupun quote non katanya kan begitu kan, ini harus kita cross check apakah betul ada proyek itu, apakah betul ada intervensi tentang rencana perpanjangan itu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan percakapan dalam sebagaimana isi rekaman tersebut, Rory. Bagaimana ini relevan dengan Setia Novanto di saat MKD adalah majelis untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR untuk kasus ini, Bang Junimat? Sebenarnya bagi saya sederhana ya. Saya dari awal mengatakan, ya, ini kan masalah tugas, fungsi dan wewenang. Pertama, ada tidak pertemuan itu? Kalau ada pertemuan, siapa inisiatornya? Nah, setelah itu apa yang dipercakapkan? Ya, apa goalnya? Sederhana bagi saya. Tetapi kan ini kan di mahkamah ini 17 orang yang tentu dengan argumentasi masing-masing. Ya, dan saya juga tidak bisa bertahan dengan sendiri. Ya, semua kita putuskan melalui rapat internal anggota. Nah, oleh karena itu, di dalam MKD itu kita tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan mahkamah-mahkamah yang lain yang ada di Indonesia ini. Demikian, Rory. Yang ditakutkan oleh publik adalah MKD bisa ditarik kemana-mana. Pak Luhut minta diperiksa, oke, digolkan. Kemudian Pak Setia minta sidang ditutup, oke, ditutup. Bagaimana agar MKD tidak terjebak dalam dugaan publik seperti itu, Bang Junimat? Ya, Rory, sebenarnya kita bukan ditarik-tarik atau sesuai dengan permintaan. Nama-nama yang disebut dalam rekaman tersebut sudah kami data semua. Kita tinggal memilah-milah mana yang harus kita panggil, mana yang tidak perlu, mana yang relevan, mana yang urgent. Kan begitu. Bagi saya yang paling urgent dan penting adalah Saudara Muhammad Reza. Ini paling perlu. Ya, karena beliau yang tahu anatominya ya pertemuan tersebut, dan beliau yang lebih dominan berbicara di dalam percakapan rekaman yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf tersebut. Jadi Anda pun meyakini bahwa sebenarnya yang paling penting adalah adanya Riza Khalid, sementara Luhut Panjaitan tidak terlalu relevan begitu dengan kasus ini, Bang? Kalau untuk Pak Luhut Panjaitan itu kan hanya kita mengkonfirmasi apakah betul. Ya toh, dalam percakapan mengatakan demikian, dan posisi Pak Luhut mengatakan demikian, apakah itu betul? Baik. Kalau untuk Pak Luhut sederhana. Tetapi bagi saya, Pak Muhammad Reza ini yang paling penting. Karena begini ya, Rory,
Ya di dalam persidangan waktu saya menjadi pimpinan di persidangan, ya pertanyaan saya kepada Pak Maruf, siapa yang mengundang saudara kepada dalam pertemuan di Ritz-Carlton? Menurut Pak Maruf, yang mengundang adalah Pak Muhammad Reza. Nah yang kedua, apa kata Muhammad Reza kepada saudara? Baik. Beliau mengatakan, Pak Maruf mengatakan saya diundang untuk pertemuan dan Muhammad Reza mengatakan akan ada juga ketua DPR yaitu Pak Setia Novanto. Saya kejar, ya. Kalau misalnya Pak Setia Novanto tidak disebutkan oleh Pak Muhammad Reza ikut dalam pertemuan tersebut, apakah saudara datang? Jawaban Pak Maruf, saya tidak akan datang. Nah ini kan perlu kita kaji. Baik, mohon tahan di situ dulu, Bang Junimat. Saya ingin beralih ke narasumber yang lain, ke Pak Hamid lebih dulu. Pak Hamid, bagaimana Anda melihat sidang beberapa hari ini? Ya, sangat saya kecewa karena pertama tidak fair. Orang yang terlapor diberi hak-hak istimewa, sementara pelapor dan saksi itu beda perlakuannya. Ya, si terlapor Setia Novanto hanya 3,5 jam, pelapor dan saksi itu 11 jam. Kemudian sidang untuk Setia Novanto yang terlapor itu tertutup, saksi dan pelapor itu terbuka. Yang pertama adalah fairness-nya di mana? Satu. Kedua, seorang terlapor yang bernama Setia Novanto, kok dia mempersoalkan legalitas, legal or ilegalnya alat bukti? Bukan terlapor yang menjustifikasi atau menolak, itu harus majelis. Kedua, terlapor tidak berada dalam posisi lagi mempersoalkan pelapor legal standingnya, karena ini sudah berproses. Itu adalah pekerjaan majelis. Dan itu nanti kalau Anda mempersoalkan kalau kasus ini masuk dalam ranah pidana, Anda bisa peradilankan kalau itu yang Anda persoalkan. Tapi dengan adanya pembelaan dari Setia Novanto yang mengatakan bahwa perekaman itu adalah ilegal, dilakukan secara ilegal sehingga tidak bisa menjadi barang bukti, seperti apa komentar Anda? Sekali lagi, yang berwenang secara hukum menentukan legal tidaknya alat bukti bukan si terlapor. Tapi dengan praktek merekam pembicaraan itu sebenarnya bagaimana hukumnya? Yang Anda harus lihat, antara merekam dan menyadap dua hal yang berbeda. Menyadap itu yang tidak boleh sembarangan. Harus ada otoritas negara yang diberikan kepada orang atau lembaga untuk menyadap. Ini artinya yang melakukan adalah penegak hukum, begitu ya? Exactly. Tapi kalau merekam dengan alat rekaman yang bisa dibeli dimanapun, siapapun bisa merekam. Dan ingat, kasus Ariel Noah, ya, itu kasus video, itu sudah menjadi alat bukti loh. Dan dihukum kan karena kasus itu. Artinya secara hukum rekaman itu bisa jadi alat bukti. Dengan presiden kasus Ariel beberapa tahun yang lalu. Jadi kita harus bedakan ya antara merekam dan menyadap. Tapi yang dilaporkan oleh Setia Novanto dan juga pengacaranya adalah menggunakan pasal 27 ayat 3 dari Undang-Undang ITE yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Relevankah ini digunakan untuk kasus ini? Pertama, saya ingin katakan pada Anda, ketika mereka bertemu, ada nggak konsensus di awal bahwa ini hanya pertemuan bertiga, jangan kita rekam. Kalau Anda mau melarang rekaman, saya kasih Anda analogi. Ya, di rumah ada CCTV. Ya, semua benda bergerak dan tidak bergerak terekam. Suara dan gambarnya. Apakah semua orang yang terekam itu Anda harus datang meminta izin kepadanya? Apa bedanya dengan ini? Baik, ini nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Nanti saya akan tanya ke Profesor Cipta ini terkait dengan dugaan seolah-olah MKD mengada-ada, mencari-cari alasan mulai dari legal standing, kemudian legalitas rekaman, kemudian rekaman yang 11 menit minta penuh, sudah penuh sekarang minta yang asli begitu. Kita akan bahas itu, apa sebenarnya maksud dari MKD ini. Kami akan kembali saat lagi dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Prime Time News, saya akan ke Pak Hamid lagi sebelum ke Profesor Cipta. Pak Hamid, apakah Anda melihat ada unsur pencemaran nama baik dari apa yang dilakukan oleh Ma'ruf Syamsuddin dengan merekam dan Sudirman Said dengan melaporkan ke MKD? Saya tidak melihat ada pencemaran, karena tujuannya adalah melaporkan sesuatu yang dia sadari patut dapat diduga memasuki kawasan pelanggaran etika DPR dan
masalah hukum. Oke. Kalau yang namanya mencemarkan itu, intention kita, tujuan kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk suara, gambar, dengan maksud memang menghina dan mencemarkan orang itu. Dan ini maksudnya bukan menghina atau mencemarkan. Tidak nama baik, ada begitu. masalah penghinaan di sini. Saya ingin beralih ke Prof. Cipta. Prof. Cipta, Anda bagaimana mengevaluasi dari jalannya sidang MKD yang sudah 3 kali ini? Kemudian ada juga permintaan-permintaan MKD yang mulai dari mempertanyakan legalitas rekaman, kemudian legal standing daripada pelapor Sudirman Said dan juga beberapa hal lain termasuk rekaman. MKD ini kan salah satu badan kelengkapan DPR. DPR ini kan forum politik, ya. Dengan sendirinya MKD juga sebetulnya forum politik. Nah, dalam forum politik itu tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan-kepentingan politik. Dan setiap forum politik itu komunikasi interaksi selalu diwarnai oleh kepentingan politik masing-masing pihak. Di situ terjadi tarik-menarik. Nah, kelihatan sekali dari 3 kali sidang MKD itu kelihatan sekali tarik-menariknya itu. Tapi tidakkah bisa MKD memisahkan misalnya untuk sementara waktu dikarenakan mereka dipanggil yang Tidak mulia, bisa. berarti Iya, orang-orang terpilih betul. begitu. Yang Memisahkan mulia. antara etika dengan politik untuk menyidang secara Kita objektif. sudah lihat 3 kali sidang MKD itu tidak bisa. Tetap kepentingan politik sangat kental. Contohnya apa? Ya, menjelang sidang itu ada penarikan sejumlah anggota MKD. Kenapa ditarik? Jelas sekali supaya yang masuk ke sana itu betul-betul bisa memperjuangkan kepentingan saya, kepentingan kami. Diragukan misalnya gitu ya. Misalnya Kahar Muzakir itu last minute diterjunkan ke sana. Sudah gitu bisa memimpin sidang MKD Dan akhirnya tertutup. yang bukan memeriksa, yang mendengarkan kesaksian Setia Novanto gitu kan. Itu saja sudah pelanggaran etika yang telanjang. Bagaimana ya seorang hakim yang mulia itu, yang memimpin itu dengan yang diminta keterangan itu satu partai yang sama. Itu belum pernah terjadi di seluruh dunia, belum pernah. Baik. Mestinya dari partai lain. Nah, Oke. terus kita lihat juga banyak permintaan dari Setia Novanto sudah disinggung oleh Pak Hamid Aludin. Sebetulnya saya nggak perlu tambahkan lagi. Itu jelas tindakan yang sangat diskriminatif. Dan jelas sekali MKD itu MKD itu sudah terkooptasi oleh kepentingan Setia Novanto. Bagaimana Dia Anda- atur bisa, ya jam 9 enggak, saya minta jam 12, enggak, saya Oke. perpanjang minta 90 menit lagi, ya. Itu kan Dan itu diatur semua dikabulkan begitu dan ya? minta tertutup. Ya, sekarang misalnya Pak Junimar sudah terang-terang mengatakan kita minta sidang terbuka waktu mendengarkan keterangan Reza Khalid dan keterangan Pak Luhut gitu kan. Waktu di sana nggak berani, ya nggak berani. Nah itu ada apa? Itu jelas sekali Oke. ya sudah terkooptasi menurut saya. Saya nanti akan menanyakan ini dikarenakan tadi Anda menyebut nama Kahar Muzakir, Ridwan Bay dan juga Iya. Adis Kadir, 3 anggota MKD ternyata kemarin hadir Iya. dalam konferensi pers Luhut Iya. Panjaitan. Iya. Saya ingin minta pendapat Anda soal ini dan juga saya ingin minta pendapat dari Bang Junimart Girsang terkait dengan etiskah tindakan 3 anggota MKD ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya langsung ke Bang Junimart. Bang Junimart masih bersama kami, Bang? Yap, Rory. Bang Junimart, kemarin pada waktu konvers dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan ada 3 anggota MKD, yakni Pak Kahar Muzakir, Ridwan Bay, dan juga Adis Kadir yang hadir dalam konvers itu. Padahal konvers dilakukan oleh saksi yang ada di perkara yang akan disidangkan. Etiskah ini, Pak? Ya, terus terang saya sangat menyesalkan, ya, sangat menyesalkan ada anggota MKD, bahkan ada salah seorang pimpinan MKD datang menghadiri konferensi pers tersebut. Kenapa demikian? Tentu ini bagian dari masalah kode etik, ya, masalah kode etik, masalah independensi, ya, yang semestinya teman-teman MKD tahu tentang aturan itu. Yang kedua, tentu kedatangan teman-teman ya yang 3 orang ke konferensi pers Pak Luhut itu akan kami minta klarifikasi pada hari Senin apa motivasi mereka datang ke sana. Ya, apalagi tidak ada koordinasi ya dengan pimpinan di MKD. Baik. Padahal hari Jumat itu ya Silakan Bang Junimart. hari Jumat itu setelah kami rapim ya, dan kami memutuskan memanggil saudara Luhut Binsar Panjaitan, fax masuk dari Kementerian Polhukam mengundang kami, ya, jajaran pimpinan dan anggota MKD. Kami putuskan kami tidak boleh menghadiri pertemuan tersebut. Jadi tanpa setahu kami, ya,
beberapa teman dari MKD datang ke acara tersebut, yaitu di luar dari kemampuan kami sebagai Baik. pimpinan MKD. Kalau dari Yang pasti tiga Senin, anggota, kami tiga akan minta anggota klarifikasi ini, tentang itu. baik, Bang Junima, tiga anggota ini salah satunya adalah Wakil Ketua begitu dari MKD Pak Kahar Muzakir menyatakan bahwa ingin mendengarkan dari sisi Pak Luhut. Bukankah ini bisa diperdengarkan besok hari Senin? Ya, begini Rory, inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan kita di MKD itu sendiri, ya dengan segala argumentasi. Beginilah situasi persidangan di sana di MKD itu. Jadi setiap anggota bahkan pimpinan saling mengajukan argumentasi masing-masing, walaupun menurut saya kadang-kadang tidak fokus, ya tidak fokus. Nah, yang kedua saya perlu klarifikasi tentang saudara Setia Novanto. Kenapa tertutup? Saya sendiri dalam persidangan, sebelum dimulai persidangan, saya sampaikan kepada Pak Setia Novanto, tolong saudara pikirkan sebagai teradu. Ini merupakan momen paling tepat kepada saudara untuk mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia apa sebenarnya yang terjadi. Saya minta agar sidang dilakukan terbuka. Saya 2 kali loh mengatakan begitu. Tapi bukankah Tetapi PDIP beliau juga, selalu mengatakan, PDIP juga, saya tidak setuju. PDIP juga fraksi yang akhirnya mendukung pada waktu voting begitu bahwa ini dilakukan tertutup, Bang Junimart. Mohon kalau saya salah mohon dikoreksi. Oh tidak, di sana nggak ada voting. Di sana nggak voting. Kebetulan pimpinan dari Golkar yang saya ya sangat keberatan soal Rapim, ya beliau memimpin. Saya katakan kepada beliau, Pak Kahar, ya bagaimana mungkin Bapak bisa memimpin, sementara yang kita sedang periksa ini adalah dari Golkar itu sendiri. Baik. Apakah tidak ada konflik di sini? Baik. Beliau hanya mengatakan, kalau saya sudah ditunjuk, saya tidak bisa menolak. Baik. Ya, artinya apa? Dalam persidangan, ketukan palu menjadi modal utama di sana. Oke. Kita Pak harus Junimart, pakai ketukan palu. baik, mohon ditahan di situ, nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Cipta terkait dengan datangnya tiga anggota yang salah satunya adalah Wakil Ketua dari MKD ke konferensi pers dari saksi yang besok Senin akan dihadirkan, yakni Pak Luhut Panjaitan. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan langsung ke Prof. Cipta. Prof. Cipta, dengan hadirnya tiga anggota MKD kemarin ke konferensi pers Luhut Panjaitan, apa concern Anda? Ya, dari perspektif symbolic interactionism, itu salah satu teori yang paling populer dalam ilmu komunikasi. Itu menunjukkan kedekatan antara Pak Luhut dengan Golkar. Kedekatan ini berarti akan adanya konflik of interest? Iya, jelas juga sekali. akan kuat. Jelas sekali. Itu jadi membuktikan lagi bahwa dari mana sebetulnya Pak Luhut. Memang Pak Luhut ini kan mantan wakil ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Pembina Golkar itu. Memang dekat gitu ya. Nah, itu jelas sekali kan dipertanyakan bagaimana bisa objektivitas sidang MKD gitu kan. Yang diundang itu bukan 3 orang dari Golkar ini, yang diundang itu kan MKD seluruh anggotanya. Tapi yang lain saya kira jeli matanya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Junimart itu ya. Lalu bagaimana? Kata Pak Kahar ini, ya kita mau tahu bagaimana pendapat dari Pak Luhut. Loh, mau tahu itu nanti di sidang MKD. Ini jawaban yang very childish, jawaban yang kanak-kanakan. Seperti ini kita nih blow on semua begitu ya. Bagaimana agar publik bisa kembali percaya kepada MKD? Saat ini sudah compang-camping gitu kepercayaan publik ke MKD. Ya. Anda optimistis atau pesimistis publik? Saya pesimis, maaf ya. Saya sudah pertama kali sudah ngomong di Metro. Ujung-ujungnya nih paling juga pelanggaran ringan gitu ya. Ya tapi tetap kita mesti tekan-tekan terus, publik tekan terus, teranjangin terus. Masa sih nggak malu gitu ya, nggak malu sih. Kalau orang yang mulia dipanggil yang mulia gitu ya. Baik. Oke, kalau Prof. Cipta pesimistis, Pak Hamid seperti apa, Pak? Kalau melihat tekanan publik ini agak susah menghindari. Keterlaluan MKD kalau tidak mengambil sebuah sikap tentang Setia Novanto. Perbandingan ketika Setia Novanto menghadiri kampanye Donald Trump, kan Setia Novanto sudah dihukum kan? Ringan, betul. Hukuman ringan. Tapi ringan, Pak. Iya. Ringan. 2 kali Anda dapat kartu kuning, kira-kira apa? Kartu merah. Kartu merah kan? otomatis ya. Nah, mestinya cara pandang seperti itu yang dipakai. Tapi ini apakah artinya sidang etik, walaupun nanti kita tidak tahu keputusannya kartu merah atau kartu kuning lagi begitu, apakah memang harus sesulit ini dengan mencari-cari sebenarnya tidak alasan? sulit dengan fakta yang ada, sangat tidak susah. Pertama, hadir atau tidak sudah diakui hadir. Ya kan? Kedua, substansinya apa? Posisi Setia Novanto kan menghindar, tidak membicarakan. Ingat Bung, ada beberapa cara yang dipakai orang untuk mengakui sesuatu. Pertama, eksplisit mengatakan saya lakukan.
Kedua, tidak menanggapi Iya. atau menghindari percakapan itu dengan berbagai justifikasi penghindaran. Oke. Betul. Nah, Mohon singkat kategori saja, Pak kedua inilah Setia Novanto masuknya. Iya. Dia mengakui dengan cara tidak menanggapi. Baik, oke. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Iya. Profesor Cipta, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Julimat Girsang, Wakil Ketua MKD, dan demikianlah perbincangan kami. Kita tunggu saja sidang dari Mahkamah Kehormatan Dewan ini Senin nanti yang akan menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan dan menghadirkan Riza Khalid. Tapi kita belum tahu Riza Khalid ini ada di mana, dan kita juga akan tunggu apakah sidang akan dilakukan secara terbuka, transparan, atau tertutup seperti sidang yang lalu, yakni yang menghadirkan Setia Novanto. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Prime Time News kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Roda Syari undur diri.